أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات. Wazkuru artinya dan berzikirlah. Ada pula juga yang mengartikan dan ingatlah Allah dan berzikirlah kepada Allah. Itu sama artinya. Mengingat dan berzikir sama. Berzikir bahasa Arabnya, bahasa Al-Quran, mengingat bahasa kita. Nah, jadi yang dikatakan berzikir itu ialah menyebut kalimat suci, mengucapkan kalimat suci yang dapat menarik hati untuk selalu ingat kepada Allah. Itulah zikir. Zikirlah kepada Allah. Zikir di sini maksudnya baca takbir. Baca takbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang diperintahkan oleh wazkurullah. Karena kita sekarang sedang berada di Mina. Setelah berangkat daripada Arafah, bermalam di Musdalifah, tadinya sudah sampai di Mina, melakukan Umrah. Kan tanggal 10. Tanggal 9 kita di Padang Arafah. Sesudah maghrib ke Musdalifah, pagi-paginya sampai di Mina. Tanggal 10. Jadi tanggal 10 itu kita berhari raya. Namanya hari raya Idul Adha. Jadi mulai dari situ bertakbirlah. Kapan dibaca takbir itu? Setiap selesai salat. Ya, setiap selesai salat apa saja. Setiap selesai salat wajib 5 waktu sehari semalam takbir. Setiap selesai salat sunat boleh takbir. Salat tahajud, selesai salat tahajud boleh takbir. Selesai salat jenazah boleh baca takbir itu. Ini namanya takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad itu takbir yang dikaitkan dengan setiap selesai salat. Takbir muqayyad itu adanya di hari raya Idul Adha. Di sini katanya berapa lamanya membaca takbir itu? Fi ayyamin ma'dudat, yaitu pada beberapa hari yang dibilang. Bisa dibilang harinya. Kalau tanggal 10 itu berhari raya, bilang sampai 3 hari sesudah itu, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu disunahkan kita wazkurullah, bertakbir setiap selesai salat. Itu adanya di hari raya Idul Adha.
Nah, sebab hari yang 3 itu namanya di ayyamil ma'dudat itu disebut hari tasyrik namanya. Dalam kitab fikih namanya hari tasyrik. Kenapa disebutkan hari tasyrik? Tasyrik itu artinya memanaskan dendeng. Karena hari itu kita boleh, sudah ada yang sudah memotong hewan korban hari tanggal 10 itu, maka 11, 12, 13 masih boleh memotong hewan korban. 3 hari sesudah hari raya masih boleh memotong hewan korban. Kalau kita kan selesai sholat Idul Adha, potong hewan korban. Padahal masih lapang waktu lagi. 3 hari sesudah itu boleh memotong hewan korban. Kadang ada terburu-buru, selesai sholat Id, langsung itu buru-buru. Jadi kalau situ orang santai. Ya hari raya itu hari Id saja, hari raya saja dulu, besok mulai lagi memotong. Mulai menjemur dendeng dari hewan korban itu disebutlah hari tasyrik. Tasyrik itu kasyar artinya. Cahaya matahari kuat. Kan di syuruk ada namanya salat syuruk. Salat sunat syuruk, saya sudah salat subuh dulu beberapa jam sudah tuh ada matahari terbit. Maksudnya sholat matahari terbit, syuruk. Tapi kalau tasyrik itu memanaskan daging dengan matahari, menjemur dendeng. Di situ dendeng dijemur di panas matahari. Berapa lamanya? Ya ayyamin ma'dudat, yaitu 3 hari mulai tanggal 11, 12, 13. Kalau sudah lewat tanggal 13 tidak ada lagi takbir sesudah sholat. Jadi sesudah sholat Idul Fitri tidak ada hari tasyrik. Kadang-kadang ada juga orang yang ragu 3 hari sudah Idul Fitri wajib takbir juga dia sudah sholat. Ada pikir ragu ya atau tidak tahu. Inilah yang menjelaskan hari tasyrik itu kita disunatkan takbir. Kalimat takbir itu sudah ditentukan seperti yang kita baca tadi. Kalau ingin menambah, nama yang lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jillahu, wa hazama ahzaba wahdah. Boleh ditambah. Itulah hari ma'dudat itu apa tadi? Tanggal 11, 12, 13. Sehari beberapa hari yang dibilang. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Faman ta'ajjala, siapa yang ingin bersegera agak tercepat sedikit fi yaumaini dalam 2 hari. Yaumaini itu artinya dalam 2 hari. Fala isma alaih, maka tidaklah berdosa atasnya. Apa maksudnya? Tercepat 2 hari tidak berdosa. Kan kalau sudah tanggal 10 kita sudah berhari raya, sudah tanggal 12-nya kita sudah melontar jumrah, ketiga jumrah sudah dilontar, sudah dilempar. Kita sudah boleh pergi ke Mekah lagi untuk tawaf ifadah. Setelah itu nanti sa'i antara Bukit Safa dan Marwah dan bercukur rambut. Boleh 2 hari setelah hari raya itu tanggal 11, tanggal 12. Siapa yang tanggal 12 dia berangkat ke Mekah, fala isma alaih, itu tercepat. Kalau yang tercepat itu sekarang namanya nafar awal. Itu istilahnya. Nafar awal. Itu bagi ibu-ibu apa yang pergi ke menaikkan ibadah haji itu namanya nafar awal. Kelompok pertama berangkat ke Mekah. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih, dan siapa yang terakhir berangkatnya ke Mekah setelah selesai hari raya Idul Adha tadi, setelah selesai melontar jumrah tadi, terlambat dia sampai hari ke-13 dia baru berangkat, itu kan terlambat namanya. Yang tadi itu 2 hari sesudah hari raya berangkatnya. Sekarang sampai dia tanggal 13 di Mina.
Nah, itu namanya ta'akhir, terakhir. Ta'akhara itu terakhir. Nah, siapa yang terakhir, yang terlambat dia berangkat ke Mekah, fala isma alaih, tidak berdosa. Jadi boleh tercepat, boleh terlambat. Jadi kalau yang berangkat 2 hari setelah hari raya namanya nafar awal. Kalau yang berangkat sesudah tanggal 13 ya berangkat tanggal 13 itu namanya nafar sani, kelompok yang kedua. Dulu di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah kalau berangkat sebelum habis hari tasyrik itu katanya berdosa, haram hukumnya. Jadi harus berangkatnya setelah selesai tanggal 13 harus berangkat. Jadi banyaklah waktu itu terjadi pertengkaran, perdebatan. Maka turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Wa man ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Siapa yang tercepat 2 hari tidak berdosa. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Siapa yang terlambat juga tidak berdosa. Itu sudah menurut ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, itulah cara-cara yang diikuti limanit taqwa, bagi orang yang bertakwa. Itulah cara-cara menunaikan ibadah haji yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, itulah yang dilakukan limanit taqwa, bagi orang yang bertakwa. Nah, oleh sebab itu diperintahkan oleh Allah, wattaqullah, tetaplah meningkatkan ketakwaan. Tidak perlu berbantah-bantah lagi. Kalau ingin cepat, silakan 2 hari saja di Mina. Setelah hari raya, nah berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah. Ada tawaf lagi. Selesai tawaf pada sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Setelah sa'i, tahallul, bercukur rambut. Boleh bebas tuh. Wa'lamu, dan ketahui olehmu, annakum ilaihi tuhsyarun, sesungguhnya kamu kepada Allah akan dikumpulkan nanti. Apa maksudnya itu? Kalau sudah dijelaskan oleh Allah bahwa kamu akan dikumpulkan kepada Allah, nanti kamu akan bertanggung jawab dengan apa yang kamu kerjakan. Kamu akan bertanggung jawab, akan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau pas kita memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun haji itu, hajinya akan diterima oleh Allah. Jadi syarat-syarat haji yang mabrur itu, tunaikanlah ibadah haji dengan syarat dan rukunnya. Yang paling penting wattaqullah, dengan rasa takwa kepada Allah. Bukan berhura-hura, bukan niat supaya kita nanti pulang haji dipanggilkan Pak Haji, Bu Haji. Jangan itu niat, tapi karena bertakwa kepada Allah. Jangan ada niat yang lain untuk menunaikan ibadah haji. Tuh. Sebab nanti akan dikumpulkan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, itu maksudnya. Akan dikumpulkan, tidak sekadar kumpul itu, akan diminta pertanggungjawaban. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Itu masalah haji sudah selesai. Ya. Sudah selesai tadi di Mina. Sudah selesai pula hari tasyrik dan kita sudah kembali ke Mekah, sudah tawaf ifadah, kemudian dilanjutkan sa'i, sudah selesai. Kita sudah tahallul, tidak ada lagi soal-soal haji, sudah selesai. Sudah selesai pembahasan soal haji. Sekarang lain lagi. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu. Wa minan nasi, dan sebahagian manusia ada orang yu'jibuka
yang mengagumkan engkau, yang menyebabkan engkau kagum mendengarkan qauluhu, mendengarkan perkataannya. Kenapa kagum? Karena orang-orang apa itu kalau berkata dia mulutnya hebat. Orang-orang munafik itu, dia apalagi kalau dia berkata tentang fil hayatid dunia, tentang kehidupan dunia, dia bukan main cerdasnya berbicara, sehingga orang tertarik mendengarkan ucapannya, senang orang mendengarkannya. Nah, itu kerja orang-orang munafik. Di depan kita perkataannya itu yang bagus-bagus, yang menyenangkan hati. Katanya dia orang yang beriman, sungguh-sungguh yang beriman. Kerjanya ini harus kita kerjakan macam-macam ini di dunia, harus kita macam ini katanya. Wa yushhidullah ala ma fi qalbi, sampai dia yushidu, mempersaksikan kepada Allah. Artinya mempersaksikan demi Allah. Kalau mempersaksikan itu namanya demi Allah, saya katakan inilah yang sebenarnya agar kalian tahu. Saya cuma mengingatkan kalian, beginilah cara-cara kita hidup di dunia ini yang paling bagus. Ini betul-betul mengagumkan, menakjubkan perkataannya, karena dia memakai kata-kata Allah. Kesaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang di Arab itu kalau sudah wallah, demi Allah, itu untuk menegaskan orang tidak ragu-ragu lagi untuk mempercayai. Kalau sudah menyebut demi Allah, inilah perkataanku yang sebenarnya. Wa huwa aladul khisam, padahal dia sangat keras. Khisam itu artinya permusuhannya. Hanya di mulut saja, di dalam hati dia bukan main bermusuhan dengan orang Islam. Kalau misalnya Islam itu hancur, tapi ketika dia dekat orang-orang Islam, ucapannya yang bagus-bagus saja, yang mengagumkan. Itu perkataan orang munafik. Jadi waminan nasi itu kata Allah itu sebagian manusia di sini itu maksudnya orang-orang munafik, bukan orang-orang beriman. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha, apabila dia telah berpaling itu maksudnya sudah berpisah dengan orang-orang yang beriman. Sa'a fil ardi liyufsida fiha, saat artinya dia berusaha di bumi, fil ardi liyufsida fiha, untuk berbuat binasa. Kalau sudah berpisah dengan orang yang beriman, dia melakukan kebinasaan lagi, berbuat keji, berbuat mungkar, menipu orang, menzalimi orang. Itulah kerjanya liyufsida fiha, membuat kerusakan di muka bumi. Wa yuhlikal harsa, dan dia merusak tanam-tanaman. Harsa, tanam-tanaman dirusaknya supaya orang bisa hidup sengsara. Bagaimana supaya tanam-tanaman tidak berhasil. Wan naslah, kadang-kadang hewan ternak dirusaknya. Itu maknanya wan naslah. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kebinasaan. Coba satu lagi. Sampai la yuhibbul fasad. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kamu kepada Allah dengan menyebut apa?
apa tadi menyebut takbir, bertakbir. Berzikirlah kamu kepada Allah beberapa hari yang dibilang. Maka